Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Riani, NIM 1917010009, Prodi Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Iman Bonjol, Padang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang transformasi dengan menggunakan metode Vogel, stepping stone, dan yang kedua masalah penugasan. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang transportasi dengan menggunakan metode Vogel. Pada metode Vogel ini kita akan mencari nilai penalti atau nilai selisih baris dan kolom. Nah, langkah pertama kita akan membuat tabelnya. Nah, karena di sini sudah ada tabel, kita lanjut ke nilai selisih atau nilai penalti. Nah, untuk menentukan nilai selisih kita harus memilih dua buah biaya, nilai biaya terkecil. Nah, untuk baris pertama kita akan memilih 4 dan 2. Nah, selisihnya adalah 2. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai selisih baris dan kolom, nah langkah ketiga kita pilih nilai selisih yang tertinggi, berarti ada 2. Nah, kita ambil yang baris pertama. Untuk mencari elemen di sini kita tengok nilai biaya terkecil, berarti 2. Nah, karena kapasitas 30 dan kebutuhan 60, maka di sini kita bikin 30. Nah, untuk baris pertama sudah terpenuhi karena sudah 30, berarti di sini silang. Kita lanjut ke baris kedua. Kita cari juga selisihnya. Berarti selisihnya 4 dan 1 dan 3, berarti selisihnya 2. Nah, karena nilai selisih baris kedua sudah kita ketahui, kita pilih nilai selisih tertinggi, berarti juga 2. Nah, untuk elemennya kita pilih juga nih biaya terendah, berarti 1. Karena di sini ada 40, di sini ada 50, berarti di sini kita bikin 40 terpenuhi untuk baris kedua. Kita silang di sini ya. Nah, lanjut ke baris ketiga. Kita cari juga nilai selisihnya. Berarti 2 dan 3, berarti selisihnya 1. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai selisihnya, angka selanjutnya kita juga ambil nilai selisih tertinggi, berarti 5. Kita lihat di sini ada 60, ada 20. Berarti di sini nilai biaya terkecil berarti 2. Berarti di sini kita tulis 20. Nah, untuk baris ketiga karena sudah 20, berarti sudah terpenuhi, di sini kita silang. Lanjut ke baris keempat. Nah, selisihnya berarti 2, 3, berarti 1. Nah, karena kita sudah dapatkan nih semua nilai selisihnya, kita ambil juga nilai selisih tertinggi, berarti 7. Nah, 7 terletak juga di kolom ketiga. Kita tengok, berarti di sini 60, sini 60. Karena kita sudah mendapatkan jumlah elemennya 50, berarti tersisa di sini 10. Berarti di sini kita bikin 10. Nah, kita tinggal menyesuaikan aja lagi. Nah, di sini kan jumlahnya 60. Berarti karena di sini 50, berarti juga di sini 10. Nah, di sini 40 kebutuhannya, berarti kita tulis 40. Nah, pas kan? 60, 30, 40, 20, 40, 50, 60. Nah, selesai. Nah, selanjutnya kita cari total biayanya lagi. Untuk mencari total biaya, tinggal kita kalikan aja lagi elemen dan nilai biaya. Nah, sehingga kita mendapatkan total biayanya 320. Kita lanjut ke stepping stone untuk membuktikan metode Vogel. Nah, ini tabel Vogel tadi. Nah, sekarang di sini kita akan menguji nilai C11, C12, C21, C23, C31, C32. Nah, yang pertama kali kita akan menguji C11. Nah, ini garisnya sudah saya bikin. Ini. Nah, jadi min 4 ditambah 5 dikurang 1 ditambah 4 sama dengan 4. Sesuai. Nah, selanjutnya C12. Untuk C12 ini sudah juga saya garis, jadi
5 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan menguji C21. Nah, selanjutnya kita akan menguji C21. Nah, ini kan. Jadi di sini ini berarti 4 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita lanjut ke C23. Nah, untuk C23 ini garisnya jadi 3 dikurang 4 ditambah 4 dikurang 2 sama dengan, jadi 3 dikurang 4 ditambah 4 dikurang 2 sama dengan -1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke 3.1 C3.1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke C31. Nah, di sini kita menggunakan garis ini, jadi 3 dikurang 2 ditambah 7 dikurang 2 sama dengan 6. Kita lanjut ke C32. Nah, untuk C32 ini garisnya jadi -6 dikurang 2 ditambah 2 dikurang 7 ditambah 3 sama dengan -8. Nah, inilah nilai-nilai dari sel yang kosong tadi yang kita buktikan dari metode Vogel tadi. Ini kan tabelnya, ini nilainya. Selanjutnya kita masuk ke masalah penugasan. Baik, sekarang kita masuk ke kasus minimisasi penugasan. Yang pertama kita siapkan dulu tabelnya. Nah, langkah kedua kita tentukan nilai minimum setiap baris dan kolom. Nah, yang pertama kita akan menentukan nilai minimum dari baris. Nah, ini tabelnya. Nah, ini untuk baris pertama nilai minimumnya 2, baris kedua nilai minimumnya 3, baris ketiga nilai minimumnya 4, baris keempat nilai minimumnya 3. Nah, ini setiap nilai minimum per garis ini kita kurangkan dengan nilai-nilai pada kolom. Nah, menghasilkan tabel barunya ini. Nah, selanjutnya kita tentukan juga nilai minimum dari kolom 1 sampai kolom 4. Nah, ini nilai minimumnya 2, 0, 0, 1. Kita kurangkan juga dengan nilai-nilai pada kolom. Nah, menghasilkan tabel yang ini. Nah, kita garis yang memiliki 0. Nah, ini terbentuk 3 buah garis. Nah, sedangkan kita membutuhkan 4 garis. Nah, setiap kolom yang tidak dikenai garis kita lingkar, kita cari nilai minimumnya. Nah, terdapat nilai minimumnya 3. Nah, kita kurangkan nilai-nilai yang tidak disinggung oleh garis ini. Nah, menghasilkan tabelnya yang ini. Nah, setelah itu kita garis lagi setiap baris yang ada 0. Nah, ini masih 3. Nah, di sini kita lingkar juga setiap angka yang tidak dikenai garis. Nah, kita tentukan nilai minimumnya. Ini dapat 1. Kita kurangkan juga nilainya ini dengan 1. Nah, dan menghasilkan tabel barunya ini. Nah, karena semuanya sudah, setiap baris dan kolom sudah memiliki 0, maka kita garis. Dan hasilnya kita mendapatkan 4 garis. Nah, setiap baris kita tentukan berapa jumlah 0 yang terdapat pada baris pertama, yaitu 2, baris kedua ada 2, baris ketiga ada 2, baris keempat ada 3. Begitu juga dengan kolom, ada 2, 2, 3, dan 2. Nah, kita pilih nilainya yang memiliki nilai sedikit atau minimum. Nah, ada 2. Nah, kita ambil yang ini. Ada kolom pertama. Nah, lanjut ke ini. Kita lingkar. Sehingga mendapatkan nilai minimisasinya yaitu 19. Kita kembalikan lagi ke tabel awal untuk mencari nilai itu. Nah, tadi kan di sini ini yang kita lingkar, berarti 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 menghasilkan 19. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.